Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذه الفرصة الجميلة سنتحدث عن التأمين الصحي yakni tentang asuransi kesehatan. ونحن نأتي من فرقة المعرضة التي تتكون من حسنية الدنيا وأنا نورماني لاتينا. طيب تستطيع أن تنظر خرائط مفاهيم من فرقتنا, yakni peta konsep atau poin-poin yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Al-awwal, ta'rifut ta'min as-sihi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi dari asuransi kesehatan. Summa as-tsani, yakni al-ara' allati tamna at-ta'min as-sihi, yakni tentang pendapat-pendapat yang melarang asuransi kesehatan. Summa as-salis, ta'riful hay'atil idariyah lidhaman al-ijtimai, yakni tentang definisi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa kita singkat dengan BPJS. Summa ar-rabi al-ara allati tamna al-hay'ah al-idariyah lidhaman al-ijtimai, yakni pendapat-pendapat yang melarang BPJS. Ta'rifud dhaman as-sihi. يعرف التأمين باللغة الإنجليزية باسم insurance أي الضمان, بينما يسميها العربية التأمين, بالإضافة إلى عدة مصطلحات أخرى من بينها التكافل والتضامن والتعاون, وكلها يمكن أن تفسر على أنها خطوة الضمان. وفي وقت نفسه فيما يتعلق بالتأمين فإن التأمين هو سند في شكل اتفاقية لمساعدة بعضنا بعض, تم ترتيبها في نظام أنيق لعدد من الأشخاص المستعدين جميعا لمواجهة حدث ما. Jadi mengenai dari definisi asuransi kesehatan. Jadi asuransi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah insurance, yang artinya adalah asuransi atau jaminan. Kemudian dari bahasa Arab sendiri kita menyebutnya dengan istilah ta'min atau pengamanan. Kemudian ada istilah lain juga disebut diantaranya dengan takaful atau tadamun atau ta'ahud, yang semuanya dapat diartikan sebagai langkah penjaminan atau pentanggungan. Adapun secara terminologi, asuransi diartikan sebagai suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapih untuk sejumlah manusia yang semuanya telah dianggap siap untuk menghadapi suatu peristiwa. Nah, dalam redaksi lain yang saya kutip dari Wirjono Projodikoro, beliau menyatakan bahwasanya asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin tersebut karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas atau belum tentu terjadi. Mazilna fi ta'rif at-ta'min as-sihi. Fi mawsu'ati syari'ati al-islamiyah yu'rafu at-ta'min bi sufqat ittifaqin baina tarfaini. Yaltazimu ahadu tarfain bidaf istirakati wa tarful akhar mulzamun bitaqdimi dhamanatin kamilatin lahu. Idza hadatsa syai'un ma litarfil awal wafqan littifaqiyah al-mubaramah. Jadi kita masih berada dalam pembahasan definisi asuransi kesehatan. Nah, dalam ensiklopedia hukum Islam, asuransi didefinisikan sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau pihak pertama jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Bina'an ala hadha ta'rif
يمكن القول أن التأمين هو شكل من أشكال التغطية للكوارث التي من المتوقع حدوثها في أي وقت. لذلك ظهرت أنواع مختلفة من التأمين أو التغطية، مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين ضد الحريق، والتأمين على التعليم، وحتى التأمين المتعلق بالزراعة وتنفيذ الحج. Nah, berdasarkan dari definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwasanya asuransi merupakan salah satu bentuk pentanggungan terhadap musibah yang diperkirakan sewaktu-waktu akan terjadi. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam jenis asuransi atau pentanggungan seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, bahkan asuransi yang berkaitan dengan pertanian dan pelaksanaan haji. Definisi di atas, sekalipun secara redaksional ada sedikit perbedaan, namun terdapat benang merah yang menegaskan bahwa secara substansial asuransi itu bertujuan untuk saling membantu dan menolong sesama. Mustafa Ahmad Al-Zarqa menyatakan bahwasanya akad asuransi itu merupakan suatu sistem tadamun dan ta'awud yang bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh musibah. بناء على شرح أعلاه يمكن القول بأن التأمين في هذا السياق يتمشي مع الأهداف العامة للشريعة أو مقاصد الشريعة، لأنه وفقا لصياغته فإن التأمين هو اتحاد من الاتفاق لمساعدة بعضها بعض التي يتم تنظيمها في قاعدة بين عدد من الناس بهدف القضاء أو التخفيف من الخسائر الناجمة عن الأحداث التي تحدث. Jadi berdasarkan dari penjelasan di atas, asuransi dalam konteks tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariah atau biasa kita kenal dengan maqasidus syariah. Karena menurut rumusannya, asuransi adalah sebuah penggabungan kesepakatan untuk saling menolong yang diatur dalam suatu aturan antara sejumlah manusia dengan tujuan untuk menghilangkan atau meringankan kerugian akibat peristiwa yang menimpa. أحد أشكال المعاملة التي صممها وطورها العلماء المعاصرون من حيث غاية والأهداف التي يجب تحقيقها كما هو مذكور في المناقشة السابقة، فإن للتأمين قيمة إيجابية لحياة الإنسان، لأن مبادئ التعاون والتكافل هي جزء من التعاليم الإسلامية الأساسية للغاية، كما هو مذكور في القرآن سورة المائدة آيات 2. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا الشعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Pada prinsipnya, berbagai bentuk muamalah modern dapat diterima,
selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Islam tidak menafikan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka capai. Menyadari hal tersebut, para ulama menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat fleksibel dan elastis sebagai acuan dalam menyoroti sesuatu masalah yang baru. Nah, berbunyi kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu ad-dalil ala tahrim. Jadi, prinsip dasar dalam persoalan muamalah itu adalah boleh untuk dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Al-ara' allati tamna at-ta'min as-sihi, yakni tentang pendapat yang mengharamkan atau melarang asuransi kesehatan. Idza nazarna ila fannil fiqhi al-islami al-mu'asiri sanajidu khilafatin mukhtalifatin baina mufakkirin al-islamiyyin fi tahdidil qanuni at-ta'min hadha. Wal ba'du yaqulu inna at-ta'min ghairu masyru'in itlaqan ala asasin anna fi aqdi ta'min unsur riba. Wa minal wadih anna riba yuharrimuhu ad-din. Wa minal majmu'atin allati tamna at-ta'min yakni Wahbah al-Zuhaili, As-Sayyid Sabiq, Jalal Mustafa al-Sayyak, Husain Hamid Hasan, Yusuf al-Qardawi, Muhammad Bakir al-Muti, Abdurrahman Qoro'ah, dan Shadiq Muhammad Amin. Jadi kita akan membahas mengenai pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan asuransi kesehatan. Jika ditilik ke dalam khazanah fikih Islam kontemporer, akan kita jumpai berbagai perselisihan pendapat di kalangan para pemikir Islam dalam menentukan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba jelas-jelas dilarang oleh agama. Kemudian, kelompok-kelompok yang mengharamkan asuransi antara lain Wahbah al-Zuhaili, As-Sayyid Sabiq, Jalal Mustafa Sayyak, Husain Hamid Hasan, Yusuf al-Qardawi, Muhammad Bakir al-Muti'i, Abdurrahman Qoro'ah, dan Shadiq Muhammad Amin. Al-asbab allati tarahatha hadhihi al-majmu'ah hiya al-awwal syirkatu ta'minu allati istamarat hatta al-an amwala aw aqsad hamilil wathaiq at-ta'min wa a'adat ta'minaha an tariqi mumarasatil riba. Summa ath-thani at-ta'min fil asasi hiya nafsuhu aw mushabahun lil muqamarah. وبخلاف الأسباب التي تسمح لهم يقولون إن متعة الطرفين ليست مقياسا لأن أصحاب الربا وممثلهم يسعدون بنفس القدر. ثم الثالث يحتوي على عنصر الغموض. الرابع يحتوي على عناصر الربا أو الإيجار. الخامس يحتوي على عنصر الاستغلال لأنه إذا كان حامل الوثيقة غير قادر على استمرار في دفع القسط التأمين فيمكن فقده أو تخفيضه من خلال القسط الذي تم دفعه. ثم السادس يحتوي عقد التأمين على عناصر الربا كما يحتوي على عناصر من المرهنة. ثم السابع عقود الضم هي عقود المضاربة وتحتوي على الغرر. ثم الأخير تتحول حياة الإنسان وموته إلى أشياء تجارية مما يعني يسبقان قدر الله القادر. مما يعني أنهما يسبقان قدر الله القادر.
Berikut alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang mengharamkan asuransi kesehatan. Yang pertama adalah perusahaan asuransi yang ada selama ini dalam menginvestasikan dan mengasuransikan dana atau premi para pemegang polis itu dengan cara praktek riba. Kemudian, asuransi pada hakikatnya itu sama atau serupa dengan judi, membantah alasan kelompok yang membolehkan. Mereka mengatakan keridhoan kedua belah pihak tidak menjadi ukuran karena antara pemakan riba dan wakilnya sama-sama ridho. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah mengandung unsur ketidakjelasan. Keempat, mengandung unsur riba atau rente. Kemudian yang selanjutnya mengandung unsur eksploitasi. Karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, maka hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan. Kemudian selanjutnya adalah akad takmin mengandung unsur riba. Ia juga mengandung unsur murohanah. Kemudian selanjutnya adalah akad takmin termasuk akad spekulatif dan mengandung horor. Dan yang terakhir adalah hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti itu mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kelompok ini menggunakan metode kias atau analogi dalam menetapkan hukum asuransi ini. Metode kias ini dapat dilihat yakni dari asuransi dianalogikan dengan riba atau la'ab al-maisir, permainan judi, atau bai' gharar, jual beli dengan adanya unsur ketidakjelasan dan lain sebagainya. أيوة سأستمر لكم الآن تعريف BPJS. وكالة إدارة الدعم الاجتماعي أو BPJS في قيادة القانون أما تم إنشاؤه بموجب قانون الإدارة ببرنامج ضمان اجتماعي وهو مسؤولية أمام رئيسي وله وظائفه إدارية. برنامج تأمين صحي بهذا ضمان حصول مشركي على مزايا رعاية صحية وحماية في تلبية الاحتياجات sihiyah asasiyah. Jadi pengertian BPJS atau BPJS itu kepanjangannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan bertujuan menjamin peserta atau masyarakat agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jadi itu adalah pengertian dari BPJS. Nah, BPJS ini adalah salah satu juga bentuk dari asuransi kesehatan, di mana kalau kita memiliki kartu kesehatan BPJS ini, ketika di rumah sakit kita nggak bayar, sudah dijamin oleh BPJS, tapi alurnya itu kita membayar setiap bulannya untuk membayar BPJS itu. Jadi ini salah satu bentuk asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Gimana sih hukum dari BPJS itu, hukum asuransi menurut pandangan Islam nih, Ra'il Ma'arid ini ada menurut kelompok yang menolaknya, yaitu menurut Ra'isil Hayati Qanunil bi Majlis Markazil Ulama Indonesia atau menurut MUI, menurut Ustadz Kiai Haji Ma'ruf Amin, kepala MUI pada waktu itu mengatakan bahwa BPJS sahihiyah la yuwaffaqa ma'al mabadi syariah lianna yahinu ala unsur gurur maisir wariba. Jadi menurut
menurut Majelis Ulama ini yang mengeluarkan fatwa bahwa BPJS ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur penipuan itu gharur, terusnya unsur maisir perjudian dan unsur ribawi. Nah, selanjutnya penjelasan tentang gharur, maisir dan ribawi. Kenapa sih BPJS itu bisa mengandung unsur-unsur seperti itu? Ayo kita bahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam BPJS. Yang pertama itu gharur. Gharur ini terdiri dari kata gora, yagiru, goron, gurur, yang artinya itu penipuan. Sedangkan secara istilah, menurut Ta'rifat Al-Jurjani mendefinisikan gharor sebagai sesuatu yang tidak diketahui pasti apakah akan terjadi atau tidak. Nah, kenapa BPJS bisa disebut mengandung unsur gharor? Karena ketika kita mengikuti program BPJS atau menjadi anggota BPJS itu kan kita bayar setiap bulannya atau membayar iuran, tapi iuran itu kan dipakai untuk membantu untuk ketika kita sakit, ketika kita terdapat mengalami kecelakaan ataupun sakit. Nah, tapi ini yang disebut gharor penipuannya itu karena ketidakjelasan, kita tidak tahu apakah kita nanti akan menerima resiko sakit itu atau enggak. Jadi uang itu akan kita pakai atau dipakai sama orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan gharor dalam BPJS. Juga sama gitu, jadi sama kayak asuransi konvensional. Jadi BPJS ini masih menggunakan sistemnya asuransi konvensional ini. Jadi saling tidak mengetahui antara pihak yang tertanggung dan pihak yang menanggung itu apakah akan terjadi kecelakaan itu atau tidak, atau hal-hal yang menimpa yang tidak kita inginkan. Hasani al-maisir. Al-maisir ini artinya perjudian atau bisa juga secara istilah itu mendapatkan hasil tanpa kerja keras. Kenapa disebut dengan al-maisir? Kenapa terdapat unsur al-maisir? Karena di dalam perkara asuransi kesehatan ini seperti BPJS, para pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi saling mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang, baik pembayaran premi atau peserta ataupun klaim dari perusahaan atas suatu resiko yang belum terjadi dan belum pasti terjadi. Akibat lebih jauh tidak diketahui secara pasti mana yang lebih besar mendapatkan keuntungan dan dari membayar premi atau klaim, peserta atau perusahaan. Sebab hal itu sangat bergantung pada besar kecilnya serta banyak sedikitnya resiko yang terjadi dalam masa pertanggungan. Hal ini dikarenakan pula oleh akad yang dipakai adalah akad muadah, yaitu saling mengganti. Jadi kita tidak ada kejelasan gitu tentang peristiwa yang akan terjadi dan tidak tahu peristiwa itu akan terjadi atau tidak, dan siapa yang mendapat banyak keuntungan dan siapa yang mengalami kerugian. Tuh. Yang ketiga adalah riba. Kenapa mengandung unsur riba? Karena ketika kita mengikuti program BPJS ini, asuransi ini, setiap bulannya kan bayar, dan itu kalau nunggak, kalau kita nggak bayar itu ada bunganya, ada bunga sekian persen, misalnya 2%. Jadi itu yang disebut dengan riba dalam asuransi kesehatan. Summa wajatu nazaratul syariah BPJS Lisah, yaitu pandangan syariat tentang BPJS kesehatan. Yang pertama itu sebab al-mustahaqatul izamiyatu minal mujtami. Jadi menarik iuran wajib dari masyarakat. Nah, pandangan syariat terkait menarik iuran wajib kepada masyarakat tersebut menggunakan sistem asuransi konvensional. Jadi peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan kesehatan atau resiko yang belum terjadi. Maka ini hukumnya haram. Beda lagi kalau menggunakan sistem asuransi takaful. Pesertanya harus memberi hartanya secara sukarela, bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharap imbalan tersebut, imbalan yang lebih dari harta yang diberikan. Hal ini hukumnya boleh. Jadi kalau menggunakan asuransi konvensional itu kan sudah ditetapkan bayarnya berapa, dan
untuk resiko yang belum kita alami, belum pasti terjadi. Dan kalau misalnya dengan sistem takaful, itu saling tolong menolong dan saling pengertian, itu kan bayarnya sukarela, jadi nggak ditetapkan nominalnya berapa, dan itu diperbolehkan. Yang kedua itu tentang tawfirul hamayatu min khatarul ijtimaiyah wal iktisadiyati allati nasibu masyariki, yaitu tentang memberi perlindungan atau resiko sosial ekonomi dan menimpa peserta. Jadi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang peraturan BPJS ini, berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu ciri asuransi konvensional yang diharamkan, karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan bersifat spekulatif atau goror tadi. Jika peserta mendapatkan resiko, dia mendapatkan pelayanan, tetapi jika tidak mendapatkan resiko, dia tidak mendapatkan pelayanan, dan uang yang setiap harinya dibayar itu, setiap bulannya dibayar itu hangus begitu saja, dipakai untuk resiko orang lain gitu, memberes. Asalis yahdafu BPJS ila ja'alan nasa yusa'idina ba'dhum ba'. Jadi tujuan dari BPJS juga agar masyarakat saling membantu satu dengan lainnya. Namun pernyataan ini disanggah karena tidak semua peserta BPJS atau anggota yang menggunakan BPJS itu berniat untuk saling membantu satu sama lain, tetapi malah lebih diniatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti kalau tiba-tiba sakit, kejadian hal yang tidak diinginkan, maka mereka berharap dari dana BPJS itu bisa membantunya untuk pergi ke rumah sakit gitu. Jadi untuk kepentingan dirinya sendiri, nggak semua diniatkan untuk saling membantu antar sesama anggota, antar masyarakat yang lainnya. Arabi yatimma tatawir amwala alati yutimma jami'uha min mujtami'a biwasitatu BPJS fi syaqil istimarati wa takhrizinahu fi bank taqlidiyah walati tastaqidu aidon bi syaqil ghairi mubasyar. Jadi yang keempat ini, dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun disimpan di bank-bank konvensional yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan. Jadi dana yang sudah terkumpul itu kan dihimpun oleh badan ini penyelenggara jaminan sosial ini. Nah, itu kan disimpannya di bank-bank konvensional juga yang berpendapat ada itu riba juga. Maka di situ juga badan BPJS sendiri mengambil keuntungan dari dana tersebut. Walaupun bentuknya non-profit atau nirlaba, tapi karena mengambil keuntungan itu sama saja gitu. Al-khamis, iza mata ahada musyarikin fi BPJS fasawfa yasqitu haqqahu fi hasula ala amwala BPJS talqaiyan. Jadi kalau salah satu peserta yang mati gitu, meninggal ketika masih ada dana BPJS-nya, itu tidak bisa diwariskan, jadi hangus begitu saja, tidak ada hak untuk mendapatkan BPJS lain, atau tidak bisa haknya itu diwariskan kepada anaknya atau saudaranya. Summa faradu aqubatul aw gharamat ala masyarikil mutaakhiratu aw mutaakhirina fi dafal aqsatu. Jadi yang ini itu ketika memberi sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar pembayaran BPJS yang disebut dengan premi, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 35 ayat 1 dan 5 ini. Seseorang yang berutang atau dan terlambat dalam pembayarnya tidak boleh dibebani dengan membayar denda, karena ia termasuk riba yang diharamkan, kecuali jika dia mampu dan tidak ada iktikat baik untuk membayar. Maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang mengutang.
Jadi tidak boleh seseorang yang telat membayar itu tidak boleh dibebani dengan sanksi atau denda. Yang yang ketujuh, la taujadu hayatu syariah. Jadi belum adanya badan pengawas syariah atau dewan syariah nasional yang belum bisa menerapkan asuransi syariah ini. Jadi masih dikatakan hukumnya itu subhat gitu, masih samar-samar. Dan lebih baik kita menghindari hal-hal yang subhat tersebut. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tentang asuransi kesehatan, dari pengertian pendapat yang melarang hingga bentuk asuransi kesehatan seperti BPJS, di mana dapat disimpulkan bahwa pendapat yang melarang ini berpendapat bahwa asuransi kesehatan itu diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur gharar, maisir atau perjudian, dan ribawi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Nah, tafi bihazal qadam. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.